Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fauzia, kelas B online sore dengan NIM 0122231100. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas individu mata kuliah presenter, dan yang akan dibahas ada beberapa poin. Yang pertama, tentang format berita. Yang kedua, jenis format berita. Yang ketiga, struktur penulisan berita. Dan yang keempat, rumus 5C. Dan yang kelima, aturan-aturan dasar. Dan yang keenam, hal-hal teknis dalam televisi yang harus diperhitungkan. Yang ketujuh, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang kedelapan, alur perjalanan berita sebelum ditayangkan. Dan yang terakhir, proses pengelolaan berita di redaksi. Dan yang pertama, tentang format berita. Berita di media televisi dapat disampaikan dalam berbagai format. Untuk mencantumkan format mana yang akan dipilih tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain ada ketersediaan gambar. Yang dimaksud ketersediaan gambar, jika gambar yang dimiliki sangat terbatas, reporter sulit menulis naskah berita yang panjang, maka berita dibuat dalam format lebih singkat, padat, atau dibuat dalam format tanpa gambar sama sekali. Terus momen terjadinya peristiwa atau perkembangan peristiwa yang akan diberikan. Yang dimaksud ini perkembangan terkini dari suatu peristiwa baru sampai ke produser ketika siaran berita sedang berlangsung, sedangkan perkembangan itu terlalu penting untuk diabaikan. Jika ditunda terlalu lama, perkembangan terbaru pun menjadi basi, ataupun stasiun TV lain atau kompetitor akan menayangkan terlebih dahulu. Dan yang kedua, tentang jenis format berita. Di sini ada beberapa bagian. Ada 11 di antaranya. Ada reader. Reader ini adalah format berita TV yang paling sederhana, hanya berupa lead in yang dibaca oleh presenter. Berita ini sama sekali tidak memiliki gambar ataupun grafik. Hal ini dapat terjadi karena naskah berita dibuat begitu dekat dengan saat deadline dan tidak sempat dipadukan dengan gambar. Bisa juga karena perkembangan peristiwa baru sampai ke tangan redaksi ketika siaran berita sedang berlangsung, maka perkembangan terbaru ini pun disisipkan di tengah program siaran. Beritanya dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan berita yang sedang ditayangkan. Reader biasanya sangat singkat, durasi maksimal 30 detik. Yang kedua ada voice over atau VO. Voice over ini adalah format berita TV yang lead in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Ketika presenter tubuh berita, gambar pun disisipkan sesuai konteks isi narasi. Nat sound atau natural sound, suara lingkungan yang terekam dalam gambar bisa dihilangkan, tetapi biasanya nat sound tetap dipertahankan untuk membangun suasana dari peristiwa yang diberitakan. Sebelum menulis berita, sebelum menulis naskah berita, tentu reporter harus melihat dulu gambar yang sudah diperoleh, karena tetap saja narasi yang ditulis harus cocok dengan visual yang ditayangkan. VO durasinya sangat singkat, 2-30 detik. Dan yang ketiga ada voice over atau VO. VO ini adalah format berita TV yang lead in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Namun, ketika presenter membaca tubuh berita, tidak ada gambar yang menyertainya kecuali hanya grafik atau tulisan. Hal ini mungkin terpaksa dilakukan karena peristiwa yang sedang berlangsung dan redaksi belum menerima kiriman gambar peliputan yang bisa ditayangkan. Dan yang keempat ada sound on tape atau
Sound on tape ini adalah format berita TV yang hanya berisi lead in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Namun ketika presenter membaca tubuh berita, tidak ada gambar yang menyertainya kecuali salah. Dan yang keempat ada sound on tape. Sound on tape ini adalah format berita TV yang hanya berisi lead in dan soundbite dari narasumber. Presenter hanya membacakan lead in berita, kemudian disusul oleh pernyataan narasumber atau soundbite. Format berita ini dipilih jika pertanyaan narasumber dianggap lebih ditonjolkan. Yang keempat ada sound on tape. Sound on tape ini adalah format berita TV yang hanya berisi lead in dan soundbite dari narasumber. Presenter hanya membacakan lead in berita, kemudian disusul oleh pernyataan narasumber atau soundbite. Format berita ini dipilih jika pernyataan narasumber dianggap lebih penting ditonjolkan daripada disusun dalam bentuk narasi. Pernyataan yang dipilih untuk sound on tape ini sebaiknya yang amat penting atau dramatis, bukan yang datar-datar saja. Format sound on tape ini bisa bersifat sebagai pelengkap dari berita yang baru saja ditayangkan sebelumnya, atau bisa juga berdiri sendiri. Durasi sound on tape ini disesuaikan dengan kebutuhan, tapi biasanya maksimal 1 menit. Dan yang kelima ada voice over sound on tape. Voice over ini format berita TV yang memadukan voice over atau VO dan isi tubuh berita dibacakan presenter, lalu di akhir berita dimunculkan sound dari narasumber sebagai pelengkap dan berita yang telah dibacakan sebelumnya. Format VO atau format VO dipilih jika gambar yang ada kurang menarik atau kurang dramatis, namun ada pernyataan narasumber yang perlu ditonjolkan untuk melengkapi narasi pada akhir berita. Pernyataan narasumber yang perlu ditonjolkan untuk melengkapi narasi pada akhir berita. Total durasi diharapkan tak lebih dari 60 detik, di mana sekitar 40 detik untuk VO dan 20 detik untuk soundbite. Yang kelima ada package. Adalah format berita TV yang hanya lead in-nya yang dibacakan oleh presenter, tetapi isi berita merupakan paket terpisah yang ditayangkan begitu presenter selesai membaca lead in. Paket berita sudah dikemas jadi satu kesatuan yang utuh dan serasi antara gambar, narasi, soundbite, dan bahkan grafis. Lazimnya tubuh berita ditutup dengan narasi. Format ini dipilih jika data yang diperoleh sudah lengkap, juga gambarnya dianggap cukup menarik, dan sebelum reporter di lapangan menyampaikan laporan, presenter lebih dulu membacakan lead in dan format ini dipilih jika data yang diperoleh sudah lengkap, jika gambarnya dianggap cukup menarik dan dramatis. Kalau dirasa penting, reporter dapat muncul dalam paket berita tersebut atau stand up pada awal atau akhir berita.
Durasi maksimal total sekitar 2 menit sampai 30 detik. Dan yang keenam ada live on cam. Live on cam ini adalah format berita TV yang disiarkan langsung dari lapangan atau lokasi peliputan. Sebelum reporter di lapangan menyampaikan laporan, presenter lebih dulu membacakan lead in dan kemudian ia memanggil reporter di lapangan untuk menyampaikan hasil liputannya secara lengkap. Laporan ini juga bisa disisipi gambar yang relevan karena siaran langsung memerlukan biaya telekomunikasi yang mahal. Tidak semua berita perlu disiarkan secara langsung. Format ini dipilih jika nilai beritanya amat penting, luar biasa, dan peristiwanya masih berlangsung. Jika peristiwanya sudah berlangsung, perlu ada bukti-bukti yang ditunjukkan langsung kepada pemirsa. Durasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang ketujuh ada live on tape atau LOT kalau disingkat. Live on tape ini format berita TV yang direkam secara langsung di tempat kejadian, namun siarannya ditunda atau delay. Jadi reporter merekam dan menyusun laporannya di tempat peliputan dan penyiarannya baru dilakukan kemudian. Format berita ini dipilih untuk menunjukkan bahwa reporter hadir di tempat peristiwa. Namun siaran tak bisa dilakukan secara langsung karena pertimbangan teknis dan biaya. Meski siarannya ditunda, kualitas tetap harus terjaga. Durasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, namun biasanya lebih singkat dari format live on cam. Dan yang kedelapan, live by phone. Live by phone ini adalah format berita TV yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke studio. Lead in berita dibacakan presenter dan kemudian ia memanggil reporter yang ada di lapangan untuk menyampaikan laporannya. Wajah reporter dan peta lokasi peristiwa biasanya dimunculkan dalam bentuk grafis. Jika tersedia, bisa juga disisipkan gambar peristiwa sebelumnya. Dan yang ke-9 ada phone record. Phone record ini adalah format berita TV yang direkam secara langsung dari lokasi reporter meliputi penyiarannya dilakukan secara tunda, delay. Format ini sebetulnya hampir sama dengan live by phone, hanya teknis penyiarannya secara tunda. Format ini jarang digunakan dan biasanya hanya digunakan jika diperkirakan akan ada gangguan teknis saat berita dilaporkan secara langsung. Dan yang ke-10 ada visual news. Visual news ini adalah format berita TV yang hanya menayangkan atau rolling gambar-gambar yang menarik dan dramatis. Presenter cukup membacakan lead in dan kemudian visual ditayangkan tanpa tambahan narasi apapun, seperti apa adanya. Format ini bisa dipilih jika gambarnya menarik, memiliki natural sound yang dramatis, misalnya suara jeritan orang
ketika terjadi bencana alam atau kerusuhan dan sebagainya. Contoh berita yang layak menggunakan format ini: menit-menit pertama terjadinya bencana tsunami di Aceh. Yang ke-11 atau yang terakhir, Vox Pop. Vox Pop ini atau dari bahasa Latin Vox Populi berarti suara rakyat. Vox Pop bukanlah format berita, namun bisa digunakan untuk melengkapi format berita yang ada. Isinya biasanya adalah komentar atau opini dari masyarakat tentang suatu isu tertentu. Misalnya, apakah mereka setuju jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Jumlah narasumber yang diwawancarai sekitar 4-5 orang dan diusahakan mewakili sebagai kalangan tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, dan sebagainya. Durasi Vox Pop sebaiknya singkat saja dan langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan poin selanjutnya kita membahas struktur penulisan berita. Ada perbedaan besar antara menulis naskah berita untuk didengar atau dengan telinga dan menulis untuk dibaca dengan mata. Narasi berita televisi yang baik memiliki awal atau pembukaan, pertengahan, dan akhir penutup. Masing-masing bagian ini memiliki maksud tertentu atau awal pembukaan. Setiap naskah berita membutuhkan suatu pengait atau hoax atau titik awal yang memberikan fokus yang jelas kepada pemirsa. Awal dari tulisan memberitahu pemirsa tentang esensi atau pokok dari berita yang disampaikan. Hal ini memberikan suatu fokus dan alasan pada pemirsa untuk tertarik dan menyimak berita yang akan disampaikan. Pertengahan, karena semua rincian cerita tak bisa dijejalkan di kalimat-kalimat pertama. Cerita dikembangkan di bagian pertengahan naskah. Bagian tengah ini memberi rincian dari lead dan menjawab hal-hal yang ingin diketahui oleh pemirsa. Untuk memudahkan pemirsa dalam menangkap isi berita, sebaiknya kita membatasi diri pada 2 atau 3 hal penting saja di bagian tengah ini. Akhir atau penutup. Jangan akhiri naskah berita tanpa kesimpulan. Rangkumlah dengan mengulang butir terpenting dari berita ini, manfaatnya bagi pemirsa atau perkembangan peristiwa yang diharapkan akan terjadi. Poin selanjutnya kita akan membahas rumus limasi untuk penulisan berita di media TV. Ada di sini ada konversasional. Konversasional ini ketika menulis naskah berita media televisi, kita menulis untuk didengar. Ingat, televisi adalah media audiovisual, media cetak. Pemirsa kita melihat atau gambar visual dan mendengar suara atau audio, bukan membaca naskah berita seperti membaca koran. Kelemahan media televisi ini adalah berita yang ditayangkan di layar televisi umumnya hanya muncul satu kali. Jika pemirsa tidak bisa menangkap isi berita pada tayangan pertama, ia tak punya peluang untuk minta diulang, kecuali mungkin untuk
berita yang dianggap sangat penting, sehingga dari waktu ke waktu selalu diulang dan perkembangannya diupdate oleh stasiun TV bersangkutan. Dan di sini ada clear, batasi kalimat untuk satu gagasan saja. Clear ini jadi kita harus bisa membatasi kalimat untuk satu gagasan. Hal ini akan memudahkan berita tidak bisa disimak dan dibaca berulang-ulang seperti kita membaca koran. Dan di sini ada concise. Concise ini misalnya gunakan kalimat-kalimat yang bersifat pernyataan atau deklaratif. Tulislah kalimat-kalimat yang pendek. Menurut hasil riset, kalimat pendek lebih mudah dipahami dan lebih kuat ketimbang kalimat-kalimat yang panjang. Sebetulnya tidak ada aturan wajib tentang panjang kalimat yang dibolehkan. Namun cobalah kita membatasi agar setiap kalimat yang kita tulis tidak lebih dari 20 kata. Dan di sini ada dan di sini ada click free. Kalimat click free ini kalimat atau pernyataan klise, pernyataan yang sudah terlalu sering digunakan di media. Pernyataan klise mungkin tidak akurat dan salah arah, namun harus diakui banyak reporter merasa sulit menghindari pernyataan klise seperti ini. Contoh kalimat klise untuk penutup berita. Kasus itu masih dalam penyelidikan. Kalimat klise seperti ini bisa dibilang tidak memberi informasi tambahan apapun kepada pemirsa. Maka kalimat klise ini sebaiknya diganti dengan yang lebih informatif. Misalnya, polisi sampai hari ini masih belum mengetahui penyebab kecelakaan. Polisi mengharapkan hasil penyidikan akan dapat diungkap hari Jumat besok. Nah, itu adalah contoh kalimat klise. Dan di sini ada poin-poin yang akan saya bahas lagi. Ada aturan-aturan dasar. Ada aturan-aturan dasar tertentu dalam penulisan berita untuk media televisi. Aturan ini bertujuan untuk membuat isi berita tersebut lebih mudah dipahami oleh pemirsa. Aturan ini juga akan membantu dan memudah presenter atau reporter di lapangan untuk membacakan berita tanpa kesalahan. Yang diantaranya ada angka. Dalam penulisan angka, sebutkan jelas angka dari 1 sampai 11. Lebih dari 11 ditulis dalam bentuk angka 12, 14, 25, dan seterusnya. Untuk uang senilai Rp 145, 325, 50, tulis saja Rp145.000 atau Rp145.000. Untuk menyebut tahun, sebut apa adanya, karena presenter akan dengan cepat memahami angka tahun, misalnya 1998, 2007, dan seterusnya. Terus ada singkatan dan akronim. Tuliskan dengan jelas singkat sebagaimana Anda ingin mendengarnya on air. Misalnya ITB ditulis ITB. Jika suatu akronim sudah cukup dikenal, biarkan seperti apa adanya di naskah, misalkan NATO, OPS, BAKIN, dan sebagainya. Namun jika si reporter ragu pemirsa akan memahami singkatan atau akronim, gunakan saja kepanjangan lengkapnya. Hal itu lebih aman dan menghindari presenter dari kemungkinan membuat kekeliruan. Dan ada
punctuation. Jangan digunakan punctuation dalam penulisan berita. Juga colon dan semicolon. Koma juga jarang digunakan dalam naskah untuk menandai jeda atau perubahan pemikiran. Presenter lebih suka menggunakan 3 titik untuk menandai jeda karena lebih mudah dibaca di alat teleprompter. Terus ada nama, selalu gunakan nama dan gelar secara sederhana dan bertutur. Jika Anda harus mengidentifikasi seseorang dengan gelarnya, tuliskan gelar itu di depan nama mereka seperti ketika memberitahu atribusi, kita menambahkan informasi identifikasi lain sesudah menyebut nama. Terus ada spelling. Salah menyebut kata atau salah mengeja bisa terjadi pada presenter. Sebelum tampil di layar TV, mereka memang sebaiknya membaca dulu naskah beritanya. Namun, sering hal ini tak dilakukan berbagai sebab, entah karena sekedar malas atau berita memang ditulis dadakan. Untuk menghindari kekeliruan, reporter yang menulis berita perlu memberitahu presenter tentang cara mengucapkan nama atau istilah tertentu yang tidak biasa. Terus ada grammar atau tata bahasa yang buruk bisa berdampak jelek pada penampilan presenter. Maka periksalah sekali lagi naskah berita untuk menghindari tata bahasa yang buruk sebelum naskah itu diserahkan ke presenter. Terus ada lead yang menjual. Setiap berita harus dimulai dengan kalimat lead yang kuat. Lead yang paling efektif biasanya mengacu ke beberapa aspek dari berita yang dianggap penting atau menarik bagi pemirsa. Aspek ini kita namai hoax. Kenali aspek dalam berita itu yang akan memancing perhatian pemirsa dan gunakanlah pada kalimat lead semacam itu akan memelihara tingkat perhatian dari pemirsa TV. Terus di sini ada poin hal-hal teknis dan televisi yang harus diperhitungkan. Ada pesan media televisi sifatnya sekilas sehingga pesan cepat terlupakan. Terus ada metode paling sederhana di dalam penempatan gambar di televisi. Terus metode triangulasi atau menempatkan benda tepat di bagian tengah layar. Ketika mengambil gambar seseorang, harus diperhitungkan komposisi pada ruang kosong di atas kepala. Inilah yang disebut headroom atau ruang kepala. Ketika melakukan pengambilan gambar, kamera tidak boleh melewati garis arah gerakan disebut garis imajiner. Terus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa poin yang diantaranya ada televisi sifatnya sekilas, pesan cepat terlupakan. Konsekuensi harus membuat kata atau kalimat yang mudah diingat. Terus ada pesan televisi disajikan dalam bentuk audio visual atau suara dan gambar. No picture, no news. Konsekuensi jangan memberikan penjelasan terhadap gambar. Terus ada gambar dan televisi sangat terbatas. Konsekuensi kamera harus merekam apa yang ingin diketahui pemirsa. Dan yang terakhir, televisi lebih mengutamakan gambar visual. Konsekuensi mendahulukan ada gambarnya ketimbang artistik gambar. Pemirsa lebih tertarik pada gambar daripada kata-kata. Terus ada poin yang dan sekarang kita membahas alur perjalanan berita sebelum ditayangkan. Yang dimaksud ini sekembalinya dari lapangan, reporter harus segera melapor kepada produser mengenai berita yang baru saja diliputnya. Jika produser setuju berita itu dibuat menjadi berita paket,
Maka reporter langsung membuat intro berita. Setelah intro selesai, reporter melakukan preview dan logging atau mencatat gambar-gambar yang akan dipakai dan memilih scenes. Selanjutnya, eh, reporter menulis naskah berita atau narasi untuk VO, disesuaikan dengan gambar dan sisi yang dipilih oleh reporter. Setelah naskah berita atau narasi selesai, reporter melakukan perekaman suara atau dubbing. Inilah yang disebut voice over. Terakhir, mengedit gambar dan menggabungkan dengan narasi atau mixing hingga menjadi hasil edit yang siap untuk ditayangkan. Disebut final cut. Terus yang terakhir ada proses pengolahan berita di redaksi. Nah, di sini ada dua bagian. Proses pengolahan berita ini dibagi dua, ada praproduksi, ada pratayang. Praproduksi ada diantaranya penentuan materi, pemilihan bentuk liputan, penugasan liputan, dan pratayang ada inventarisir materi, pemilihan format penayangan, membuat atau koreksi skrip, pemilihan gambar, dan yang terakhir editing. Nah, hanya itu yang bisa saya dapatkan. Semoga materi yang saya sampaikan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.